Pertanyaan berikutnya silakan disampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Hendra Untung, jumlah saham 100 saham. Pertanyaannya, reklamasi laut itu bagaimana? Indikatornya apa? Yang kedua, Indonesia produser timah terbesar, tapi harga ditentukan secara internasional. Indonesia tidak berdaya. Apa tidak ada cara supaya harga kontrol harganya? Demikian, Pak. Baik, kepada direksi, pertanyaan pertama, apabila bisa dijawab, saya persilakan. Bu Pina. Mungkin bisa dibantu Pak Purwoko untuk laut, Pak Purwoko. Baik, Bapak Ibu, untuk cara reklamasi laut ada beberapa hal, misalnya dengan yang kita lakukan adalah penanaman mangrove, kemudian juga ada pemasangan rumpon, artificial reef, kemudian juga ada restocking cumi, dan ada beberapa hal lagi. Jadi itu yang kita ukur kinerjanya dari target dan jumlah yang kita tanam, luasan, kemudian juga jumlah dari rumpon yang kita tanam, perbaikan terumbu karang. Jadi kita punya beberapa fish shelter, kemudian transplantasi karang, ini ada jumlahnya di layar. Ini kira-kira yang kita lakukan, Pak. Terima kasih. Harga dunia, saya atau Pak Alin? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Hendra. Jadi Indonesia sebetulnya memproduksi 70.000 ton logam setiap tahunnya, namun saat ini PT Timah baru dapat menguasai 20%-nya. Ini berarti dari total konsumsi 300.000, Indonesia mampu memproduksi 25%-nya. Dan memang saat ini harga jual ditentukan oleh London Metal Exchange, bukan di Indonesia. Dan sebetulnya itu harapan kita semua, semoga kedepannya Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang dapat mempengaruhi harga logam timah dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Hendra. Mungkin dari Pak Alwin ada yang ingin ditambahkan? Cukup ya. Terima kasih. Pertanyaan lanjutnya Ibu Notaris. Pertanyaan dari penanya yang kedua, PT Raja Wali Mutiara Sejahtera, pemilik 40.000 saham. Pertanyaannya, mohon penjelasan kenapa kinerja tahun 2022 banyak mengalami penurunan signifikan, apa problemnya? Apakah kinerja 2023 juga akan turun? Demikian, Pak. Saya persilakan Dewan Direksi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di tahun 2022, harga jual logam yang kami terima di kisaran $31.000 per metrik ton, turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di kisaran 23.000. Begitu juga dari sisi kinerja operasi mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang di tahun 2022 cukup banyak tantangan yang kami hadapi dari sisi kinerja operasi, terutama belum dapat beroperasinya secara optimal untuk kegiatan penambangan di laut yang karena memang beberapa alat produksi tidak perform. Namun di tahun 2023, tepatnya di awal tahun, PT Timah Tbk telah menyusun tim khusus untuk menangani masalah kinerja operasi ini. Semoga di tahun 2023 ini dari sisi kinerja operasi dapat lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima
Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Joko Sudono, pemilik dari 3.000 saham. Pertanyaannya, mohon dijelaskan mengapa volume produksi tahun 2022 turun dibandingkan tahun 2021 dan mengapa nilai penjualan terus menurun dari tahun 2019 sampai dengan 2022, bahkan pencapaian tahun 2022 lebih kecil dari tahun 2020. Yang kedua, bagaimana perbandingan biaya produksi tambang laut dengan tambang darat dan berapa perkiraan margin laba kotor ke depannya dibanding margin laba kotor 2019 atau sebelum COVID. Demikian Ibu. Saya persilakan direksi. Saya kira Pak Purwoko bisa menjawab ini berkaitan dengan volume produksi dan perbandingan produksi laut dan darat. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan rapat. Untuk penurunan produksi, terutama beberapa target produksi kita di lokasi-lokasi yang kita harapkan bisa ditambang, karena ada beberapa hal itu belum bisa kita lakukan penambangan, itu satu sisi. Kemudian kedua juga ada perubahan aturan-aturan baru di kementerian, terutama di kelautan, kemudian juga ada hal-hal regulasi yang belum atau sedang kita penuhi, sedang kita proses, sehingga target untuk operasi kita di laut maupun di darat, terutama perizinan untuk penggunaan kawasan hutan, itu belum bisa kita dapatkan dan masih berproses hingga saat ini. Untuk selisih biaya mungkin minta dibantu Bu Dirju. Baik, untuk harga pokok produksi saya kurang hafal berapa nilainya, namun saat ini harga pokok produksi di laut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan di darat, karena kontrol di laut lebih mudah jika dibandingkan dengan kontrol di darat. Sedangkan untuk margin 2023, PT Timah Tbk dalam menyusun pencapaian target di tahun 2023 sangat terkait dengan asumsi harga yang digunakan, di mana berdasarkan prediksi beberapa analis harga jual di tahun 2023 tidak akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022, sehingga kami perkirakan margin di tahun 2023 mungkin akan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hatta Rentio Budianto, pemilik 2.500.144 saham. Pertanyaannya, kenapa produksi biji timah terus turun dari produksi sekitar 70 ton menjadi sekarang kurang lebih 20.000 ton? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana perkembangan real estate? Yang ketiga, aset properti yang di Bekasi kelanjutannya bagaimana? Yang keempat, aset di asuransi jiwa bagaimana perkembangannya? Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kenapa produksi turun, tadi saya kira ada similar pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Purwoko. Ya, saya minta perkembangan real estate saja oleh Pak Alwin. Properti, saya persilakan Pak Alwin. Baik Pak, terima kasih. Untuk renters, hari ini PT Timah sedang melakukan kerjasama untuk dengan pihak Kanada, kita nggak usah sebut namanya lah ya, yang akan melakukan, mereka ini pelaku bisnis renters. Dari kita udah masuk stage 2, dari stage 1 itu ketahuan bahwa karena renters ini adalah mineral ikutan, bukan mineral main dari Timah. Jadi volume untuk masuk ke skala ekonomi itu dianggap kurang untuk skala bisnis. Jadi hari ini kita punya rencana supaya industri ini jadi di dalam dan skala bisnisnya masuk secara visibility, kita akan impor dari luar negeri sebagian
sambil yang produksi di dalam negeri dipakai. Kira-kira itu Pak statusnya. Jadi pemilik teknologi kita sudah engage, akan bisa produksi sampai hidroksida dan individual. Mereka juga komit untuk teruskan sampai logam dan alloy. Untuk itu, kalau untuk aset properti di Bekasi itu sedang diutilisasi dan dikomersialkan oleh anak usaha Timah Karya Persada TKPP. Jadi sudah masuk ke skala komersial. Baik, untuk Bu Bina mengenai asuransi saya persilakan Bu Bina. Mungkin bisa dibantu Bu Yanita. Baik, terima kasih Pak. Untuk asuransi, dana kita dapat di asuransi, kita menetapkan dana kita di asuransi RG Life dan Pertalife. Sampai saat ini kondisi keduanya baik, tidak ada isu yang melekat di situ. Jadi sebetulnya di tahun 2021 memang masih tercatat di asuransi Jiwasraya, tapi kita bisa lakukan restrukturisasi untuk dipindahkan ke AFG. Kira-kira demikian, terima kasih. Selesai pertanyaannya Bu? Tidak ada lagi pertanyaan dari isi ke C. Baik, terima kasih pertanyaan yang dari pemegang saham yang hadir secara fisik pada rapat ini. Selanjutnya kami minta Saudara Sekretaris Perusahaan untuk membacakan pertanyaan dari pemegang saham melalui email perseroan dan meeting hall ic.kc. Namun sebelum dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan, kami minta notaris untuk melakukan pengecekan apakah pertanyaan tersebut sesuai dengan mata acara rapat. Oh ini Mas, tidak usah saya bacakan. Saya silakan Pak Abdullah. Baik, Bapak Pimpinan Rapat, dapat kami sampaikan pertanyaan dari pemegang saham melalui email perseroan tidak ada. Namun ada pertanyaan dari meeting hall ic.kc. Dapat kami sampaikan pertanyaannya sebagai berikut. Penanya Bapak John Hansol Sinaga dengan kepemilikan 152.000 saham. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah perseroan mulai memproduksi dan menjual pasir sejak tahun 2019 dengan rata-rata 220.000 ton per tahun. Apakah perseroan akan lebih meningkatkan produksi pasir dengan dibukanya keran ekspor? Pertanyaan kedua, karena terkait dengan kinerja kuartal 1 2023, berdasarkan hasil diskusi dengan notaris, ini tidak sesuai dengan mata acara rapat agenda pertama. Baik, terima kasih. Pak Direksi silakan dijawab mengenai apa ini produksi pasir. Pasir apa ini? Silakan. Terima kasih pimpinan rapat. Untuk pasir terutama, tentunya kita menambang saat ini ada beberapa asosiat mineral atau mineral ikutan, apakah itu mineral tadi logam tanah jarang maupun pasir silika, ada juga zirkon dan seterusnya. Nah tentunya dengan kondisi saat ini, dan kita juga ada kewajiban dari peraturan yang ada di SDM untuk melakukan konservasi mineral dan melakukan total mining. Jadi apapun yang sekiranya nanti bisa kita komersialisasi di dalam iup kita, itu akan kita melakukan pengusahaan, termasuk pasir silika ini. Apakah kedepannya diperbesar? Tentunya tinggal melihat peluang. Seandainya nanti ini juga memberikan dampak positif buat perusahaan, tentunya kita akan pikirkan untuk meningkatkan produksi tersebut, baik itu pasir maupun mineral yang lain. Terima kasih pimpinan rapat. Baik, terima kasih Saudara Sekretaris Perusahaan dan Direksi yang sudah menjawab pertanyaan dari Om. Selanjutnya